Baiklah, video record ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ALB atau Analisis Lingkungan Bisnis. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya H. Trinanda Gerhana, NIM atau nomor induk mahasiswa 19104168846, kelas A1 pagi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Tanggal kuliah Senin 29 Maret 2021. Jam kuliah 10.45 sampai 13.15. Dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis atau ALB. Tugas atau pertanyaan, silahkan tonton video yang ada di bab 1, buku analisis lingkungan bisnis, dan video record isi dari video-video yang Anda tonton dan posting link tersebut di komentar. Baiklah, saya akan langsung ke video-videonya. Video pertama, mata kuliah manajemen strategik terkait analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis dilakukan untuk mengidentifikasi adanya peluang-peluang dalam bisnis. Dengan adanya analisis lingkungan bisnis, kita bisa mengidentifikasi adanya ancaman. Analisis lingkungan bisnis terdiri dari dua komponen pokok. Yang pertama, analisis lingkungan makro. Yang kedua, analisis lingkungan industri. Analisis lingkungan makro biasanya terdiri dari ekonomi, sosial, politik, teknologi, budaya, dan lain sebagainya. Lingkungan bisnis makro tidak memiliki batas dan sangat sulit untuk seseorang manajer memiliki seluruh pengetahuan tersebut. Lingkungan ekonomi makro juga memberikan sinyal yang lemah karena perubahan yang lemah sulit untuk dideteksi oleh manajemen dan kadang bertolak belakang dengan fakta yang ada. Lingkungan bisnis makro juga bersifat tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya, pembahasan bagaimana membangun kepekaan perusahaan. Pertama, perusahaan harus tanggap akan perubahan selera konsumen. Kedua, perusahaan harus peka terhadap pesaing. Berikutnya, pendekatan dan metode analisis terhadap lingkungan makro. Terdapat beragam analisis lingkungan makro sesuai dengan karakteristiknya dan bagaimana kita melakukan pendekatan analisisnya. Apakah sifatnya tidak reguler atau kontinu? Reguler dilakukan secara dadakan atau tanpa diduga-duga. Contohnya kontinu atau transformasi dilakukan diamati perubahan yang terjadi. Ruang lingkup tidak reguler hanya mengacu pada peristiwa tertentu saja atau khusus. Selanjutnya, reguler. Biasanya perusahaan mengidentifikasi suatu variabel yang di dalamnya memiliki hubungan dengan kondisi yang saat ini terjadi. Selanjutnya, kontinu. Maka perusahaan mengidentifikasi secara kompleks banyaknya variabel dan secara terus-menerus atau multivarian. Pendekatan tidak reguler biasanya relatif reguler dan kontinunya yaitu proaktif. Selanjutnya, video kedua, bisnis dan lingkungannya, penyaji Budi Setiawan SEMSI dari Universitas Terbuka. Pengertian bisnis. Pertama, sebuah kegiatan atau usaha. Kedua, aktivitas terpadu yang meliputi pertukaran barang dan jasa atau uang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud memperoleh manfaat atau keuntungan. Orientasi bisnis berdasarkan kegiatan utamanya terdiri dari dua kategori. Yang pertama, organisasi bisnis. Tujuan utamanya adalah mendapatkan laba atau keuntungan. Kedua, organisasi nirlaba atau non-profit. Bertujuan kepada kepentingan sosial dan manfaat bagi masyarakat umum.
Maksud dan tujuan bisnis. Yang pertama, sebagai pemenuh kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua, keuntungan usaha. Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Keempat, mengatasi berbagai risiko. Kelima, tanggung jawab sosial. Lingkungan bisnis. Pertama, lingkungan internal atau dapat diartikan sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung. Tak dapat diartikan lagi sebagai lingkungan yang dapat dikendalikan oleh organisasi. Lingkungan internal terdiri dari 1. Karyawan atau tenaga kerja atau SDM. Kedua, manajemen atau keahlian pengelola. Ketiga, pemegang saham atau stakeholder dan stockholder. 4. Modal dan peralatan fisik atau dana mesin, gedung. Dan kelima, informasi. 2. Lingkungan eksternal atau dapat diartikan instansi atau kekuatan luar yang berpotensial mempengaruhi kinerja organisasi, atau dapat diartikan sebagai lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh orientasi. Terdiri dari lingkungan khusus atau lingkungan khusus atau mikro. Bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Meliputi orang-orang yang memiliki kepentingan dalam organisasi atau stakeholder, yaitu 1. Konsumen, 2. Pemasok, 3. Pesaing, 4. Indikator. Lingkungan umum atau makro dapat diartikan lingkungan yang tidak terkait secara langsung terhadap kegiatan operasional organisasi, atau dapat diartikan meliputi dimensi 1. Ekonomi, 2. Politik dan hukum, 3. Sosial budaya, 4. Demografi, 5. Teknologi, dan 6. Kondisi global. Peluang dan tren bisnis pada masa depan. Peluang. Pertama, revolusi teknologi informasi. Kedua, perkembangan iptek baru pada bidang tertentu. Ketiga, meningkatnya globalisasi. Keempat, selanjutnya tren bisnis dan masa depan. Pertama, laju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten. Kedua, berkurangnya tingkat inflasi dan defisit anggaran yang besar. Ketiga, pasar bebas dan sistem keuangan terbuka. Keempat, inovatif, memiliki keunggulan kompetitif. Baik, selanjutnya video ketiga. Video ketiga, e-learning Unpad atau Universitas Padjadjaran. Materi konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud mendapatkan laba, atau dapat diartikan sebagai suatu jenis aktivitas atau usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan atau menyalurkan atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsep bisnis. Laba adalah selisih antara penerimaan dengan biaya-biaya. Laba merupakan imbalan yang didapatkan pemilik bisnis sewaktu menghasilkan uang dan waktu. Kebutuhan merupakan keadaan kekurangan yang harus dipenuhi yang meliputi kebutuhan fisik, sosial, dan individual. Jenis-jenis kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat perlindungan, dan rasa aman. Sosial, kebutuhan untuk berinteraksi dan diterima oleh lingkungan. Kebutuhan individual, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Keinginan adalah suatu bentuk kebutuhan manusia yang kian dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian seseorang. Permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli.
Fungsi bisnis: pemenuh kebutuhan masyarakat, keuntungan, tanggung jawab sosial. Lingkungan: bisnis sebagai suatu sistem terbuka di mana bisnis dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Yang pertama, lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Lingkungan khusus dibagi menjadi A. Lingkungan internal yang terdiri dari karyawan, pemilik atau pemegang saham, manajer, dan serikat pekerja. B. Lingkungan eksternal terdiri dari konsumen dibagi menjadi konsumen individual dan konsumen rumah tangga. Pemasok yang menebarkan suplai sumber daya dari pemasok untuk dijadikan barang jadi. Distributor adalah yang memasarkan barang langsung ke konsumen. Pesaing adalah peniru atau saingan yang harus dihadapi. Media bisa bermanfaat mempublikasikan tentang bisnis. Kedua, lingkungan umum mencakup kekuatan yang berada di luar organisasi, berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi. Beberapa faktor umum: pertama, alam; kedua, ekonomi; ketiga, politik; empat, sosial budaya. Kondisi sosial banyak aspek seperti sikap, gaya hidup, adat istiadat, dan kebiasaan dari orang-orang di lingkungannya. Eksternal dan lingkungan pusat sosial. E. Teknologi. Akibat dari pengaruh teknologi mengkondisikan membuat pekerja menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Teknologi merujuk pada peralatan teknik, informasi, dan proses yang diperlukan dalam mengubah input menjadi output. Enam, lingkungan global. Kekuatan internasional yang mempengaruhi bisnis, misalnya perjanjian perdagangan internasional, kondisi ekonomi Indonesia, kesempatan pasar internasional, pemasok, budaya, dan pesaing. 7. Lingkungan industri. Lingkungan industri akan lebih mengarah pada aspek pesaing yang mencukupi bisnis antara lain. Pertama, pesaing sesama perusahaan dalam industri. Dampak dari adanya pesaing: perebutan pangsa pasar atau market share, perebutan sumber produksi yang terbatas. Kedua, ancaman dari produk pengganti atau barang substitusi. Sekian kesimpulan dari 3 video yang saya analisis. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan kata dalam pengucapan. Saya meminta maaf. Sekian dari saya Hatrinanda Gerhana, NIM 19104168846, kelas A1 pagi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti Pontianak. Pamit undur diri. Sekian video record saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kita semua yang menyaksikan video record ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.